Laut Merah, atau yang sering disebut dengan Laut Teberau, adalah sebuah teluk besar yang memisahkan benua Asia dengan Afrika dan merupakan suatu perairan yang terletak di Timur Tengah. Laut ini diapit di antara timur Laut Afrika dan semenanjung Arab, serta berbatasan dengan Arab Saudi, Mesir, Sudan, Yaman, Djibouti, dan Eritrea. Laut Merah menjadi laut yang penuh keunikan dan tentunya menarik perhatian. Terdapat beberapa fakta mengenai Laut Merah. Laut Merah lebih tepatnya berada di Arab Al-Bahr Ahmar, jalur yang membentang ke tenggara dari Suez, Mesir, sekitar 1930 km ke selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan dengan Teluk Aden dan kemudian ke Laut Arab. Laut Merah memiliki lebar maksimal 355 km dengan kedalaman terbesar sekitar 3040 meter dan luasnya sekitar 4500 km persegi. Banyak cerita di masa lampau yang mengaitkan kondisi Laut Merah dengan warnanya. Ada yang menyebutkan laut itu berwarna merah karena banyak darah dari binatang-binatang yang mati dan membusuk. Namun ada pula yang menyebutkan laut itu berwarna merah karena ada sebuah batu di dasar laut yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan. Pada abad 20, orang Eropa menyebut daerah tersebut dengan Teluk Arab. Herodotus dan Ptolemeus menyebutnya sebagai Arabicus Sinus. Air Laut Merah sendiri sebenarnya tidak beda dengan air laut yang lain. Penjelasan-penjelasan ilmiah menyebutkan bahwa warna merah di permukaan muncul akibat Trichodesmium erythraeum yang berkembang. Ada juga yang menjelaskan bahwa namanya berasal dari gunung kaya mineral di sekitarnya yang berwarna merah. Ada yang mengaitkan penamaan merah itu dengan peristiwa yang terjadi di Sungai Nil, ketika Firaun mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan kaumnya menyembah berhala-berhala yang dipertuhankan, termasuk Sungai Nil dan katak atau kodok dikerematkan Allah lalu menghukum mereka atas kesesatan yang dilakukan. Menurut para penafsir Perjanjian Lama, yang dimaksud dengan darah adalah perubahan Sungai Nil menjadi merah. Hal ini dijelaskan sebagai suatu perumpamaan bagi berubahnya Sungai Nil menjadi merah kental. Menurut sebuah penafsiran, yang mengakibatkan warna merah adalah sejenis bakteri. Sungai Nil adalah sumber kehidupan utama bagi bangsa Mesir. Kerusakan apapun yang terjadi pada sumber ini dapat berarti kematian bagi seluruh Mesir. Jika bakteri telah menutupi seluruh permukaan Sungai Nil sampai mengubahnya berwarna merah, setiap makhluk hidup yang menggunakan air tersebut akan terinfeksi oleh bakteri ini. Penjelasan terbaru tentang penyebab merahnya warna air telah menunjukkan protozoa, zooplankton, ganggang atau fitoplankton, air asin atau air tawar, dan dinoflagellata sebagai kemungkinan penyebab perubahan warna air. Semua jenis ini, baik tumbuhan, jamur, maupun protozoa, mengisap oksigen dari dalam air dan menghasilkan racun yang berbahaya, baik bagi ikan maupun katak. Patricia Attester dari National Marine Service yang menulis dalam Annals of the New York Academy of Science mencatat bahwa walau kurang dari 50 spesies dari sekitar 5.000 spesies fitoplankton yang dikenal itu beracun. Spesies beracun tersebut dapat membahayakan kehidupan air. Di masa Firaun, rangkaian bencana seperti ini tampaknya terjadi. Menurut skenario ini, ketika Sungai Nil tercemar, ikan-ikan pun mati, dan bangsa Mesir kehilangan salah satu sumber nutrisinya yang sangat penting.
Sekarang ini Laut Merah adalah terusan Suez, salah satu jalur yang paling banyak dilalui pelayaran dunia, yang menjadi lalu lintas maritim antara Eropa dan Asia. Nama Laut Merah diberikan karena warna air di laut ini selalu berubah-ubah di musim tertentu, yaitu warna merah. Perubahan warna merah tersebut diketahui memiliki beberapa alasan, di antaranya karena ganggang laut di bawah Laut Merah. Pada saat akan mati, ganggang laut mengubah warna air dari biru kehijauan menjadi coklat kemerahan. Jika tidak ada ganggang laut, warna air Laut Merah akan nampak biru kehijauan seperti laut yang lain. Kemudian adanya pegunungan Edom yang ada di sekitar Laut Merah. Pegunungan ini memiliki tanah yang merah, seringkali memantulkan warna tersebut ke air Laut Merah. Laut Merah menempati bagian dari lembah retaknya benua Afrika dan Arab. Pemecahan kerak ini adalah bagian dari sistem keretakan yang cukup rumit dipelajari. Laut Merah dianggap sebagai laut yang relatif biru, yang perkembangannya menyerupai Samudra Atlantik pada tahap awal. Palung Laut Merah tampak berbentuk dalam. Pergerakan Afrika dan Arab dimulai sekitar 55 juta tahun yang lalu. Teluk Suez membuka sekitar 30 juta tahun yang lalu. Kemudian di bagian utara Laut Merah sekitar 20 juta tahun yang lalu. Kemudian pergerakan terjadi lagi, sekitar 3 hingga 4 juta tahun yang lalu. Kemudian menciptakan palung di Teluk Akaba dan juga bagian selatan lembah laut. Wilayah Laut Merah memiliki curah hujan sangat sedikit. Namun di peradaban kuno, Laut Merah sempat mengalami curah hujan yang cukup lebat dibanding biasanya. Pada saat musim panas, Laut Merah memiliki suhu yang cukup tinggi, yaitu 40 derajat Celcius. Salah satu kisah yang paling fenomenal dalam sejarah adalah terbelahnya Laut Merah oleh tongkat Nabi Musa. Dicatat dalam kitab Keluaran 13 ayat 17 dan Keluaran 14 ayat 29. Ketika itu Israel baru saja meninggalkan Mesir dan mengembara ke padang gurun. Allah memerintahkan Nabi Musa dan orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan pergi ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan kepada mereka. Allah memerintahkan mereka keluar pada waktu malam. Awalnya Firaun membiarkan mereka pergi setelah mengalami tulah semua anak sulung orang Mesir meninggal. Tetapi kemudian Firaun mengejar orang Israel ini dengan kereta hingga ke Laut Merah. Orang-orang Israel ketakutan karena mereka tidak dapat melawan dan pasti akan ditawan kembali. Namun Musa menyatakan bahwa Allah bersamanya dan memberi petunjuk kepadanya. Atas perintah Tuhan Allah, Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Allah menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Allah yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Musa kemudian mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Allah mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut.
seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda mereka saja sekitar 100.000, dan jumlah pasukan Firaun secara keseluruhan tidak kurang dari 1.600.000 orang dengan persenjataan lengkap. Sedangkan jumlah orang Israel yang bersama Musa hanya berjumlah 600.000 orang dengan perlengkapan seadanya. Produced by Mesbah Keluarga.